Persahabatan di balik kegelapan bab 1. Larangan yang terlupakan. Di sebuah desa tua bernama Waringin, berdiri sebuah rumah reyok di pinggir hutan. Atapnya hampir runtuh, jendela pecah, dan cat dinding melupas. Orang-orang desa selalu mengingatkan jangan sekali-kali masuk ke rumah itu saat malam. Anak yang mati di sana masih mencari teman bermainnya. Namun bagi Raka dan Dion, larangan itu justru terdengar seperti tantangan. Sejak kecil, mereka berdua terkenal suka menjelajah tempat terlarang. Raka yang selalu rasional, sementara Dion sering lebih berani, bahkan kadang sembrono. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Dion berkata dengan senyum tipis, "Rak, kalau kita berani masuk rumah itu malam ini, kita bakal jadi legenda di desa. Orang-orang cuma bisa ngomong, tapi nggak ada yang berani buktiin." Raka awalnya ragu, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Akhirnya mereka sepakat malam itu juga mereka akan masuk. Bab 2, pintu yang membuka sendiri. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Dengan membawa senter dan bekal makanan ringan, mereka berdua berjalan melewati jalan setapak menuju hutan. Angin malam bergesir, membawa aroma tanah basah. Saat sampai di depan rumah, pintunya terbuka perlahan tanpa disentuh. Berderi panjang seperti suara teriakan bertahan. "Angin kali," gumam Dion enteng, meski wajahnya agak tegang. Begitu masuk, hawa dingin langsung menyergap. Dinding penuh lumut, lantai berdebu, dan sarang laba-laba menggantung di setiap sudut. Mereka menyalakan senter, sinarnya menembus kegelapan pekat. Tiba-tiba, sesuatu bergulir di lantai. Sebuah bola kecil berwarna merah kusam. Raka berhenti mendadak. "Dion, lo yang bawa itu?" Dion menggeleng. Dari balik bayangan, terdengar suara anak kecil, lirih, hampir berbisik, "Main sama aku." Bab 3. Teman baru sosok anak kecil itu muncul. Rambutnya panjang kusut, wajahnya pucat keabu-abuan, matanya kosong, tapi ia tersenyum lebar. Bajunya lusuh, seperti sudah terkubur lama di tanah. Anehnya, Dion tidak lari. Ia justru duduk bersila di lantai, lalu menggulirkan bola itu kembali. Sosok itu menyambut dengan tawa kecil tawa yang bercampur isak tangis samar. Raka gemetar. "Lo gila Dion, itu bukan manusia." Tapi Dion menatapnya dengan serius. "Rak, lihat matanya. Dia kesepian. Kita cuma main sebentar. Habis itu pulang." Malam itu mereka bertiga bermain, menggulirkan bola, berlari di lorong rumah yang sunyi, mendengar suara tawa yang entah berasal dari mulut si anak atau dari dinding rumah itu sendiri. Namun semakin lama, Raka merasa aneh. Sosok itu hanya memandang Dion, seolah Raka tak ada. Bahkan ketika Raka mencoba bicara, anak itu tidak merespons. Bab 4. Menghilangnya Dion. Menjelang fajar, Raka terbangun dari ketiduran di pojok ruangan. Senter sudah mati. Suasana gelap. Ia segera mencari Dion. "Dion, lo di mana?" Tak ada jawaban, hanya bola merah yang tergeletak di tangannya. Dingin, basah, dan ketika dilihat lebih dekat, bola itu ternyata bukan bola biasa, melainkan tengkorak kepala kecil yang dibungkus kain merah lusuh. Raka menjerit, menjatuhkannya. Di luar rumah, samar-samar terdengar dua suara anak tertawa bersama. Suara Dion bercampur dengan suara arwah itu. Ketika orang-orang desa datang mencari esok harinya, mereka hanya menemukan sepatu Dion di depan rumah tua. Tidak ada jejak lain. Bab 5. Sahabat abadi. Hari-hari berikutnya, Raka selalu merasa diikuti. Saat malam, dari arah hutan, suara tawa Dion dan anak itu terus terdengar, seperti sedang bermain tanpa henti. Orang-orang bilang, Dion sudah jadi teman abadi untuk arwah tersebut. Dia tidak mati, tapi juga tidak lagi hidup sepenuhnya. Ia terikat dalam permainan tanpa akhir, dan sejak malam itu, Raka tak pernah lagi mendekati rumah tua itu. Tapi setiap kali bola merah bergulir ke kakinya entah dari mana,
Dia hanya bisa berbisik pelan. Maaf Dion, gue ninggalin lo sendirian. Kalau kalian suka dengan konten yang aku buat, jangan ragu untuk pencet tombol like ya. Tombol like dari kalian itu seperti semangat buat aku untuk terus berkarya dan membuat konten yang lebih baik lagi. Dan yang paling penting nih, jangan lupa subscribe channel ini ya. Dengan subscribe, kalian bakal dapat notifikasi setiap kali aku upload video baru. Caranya gampang banget, tinggal klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Terus, aktifkan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. See you di video berikutnya.